Sejarah Filsafat oleh Bima Aditya Ramadhan 21-20-2152. Oke, kita pertama kali akan memulai awal mula dari filsafat itu. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua orang pemikirannya boleh dikatakan mewarnai di diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos dan ada Parmenides. Jadi pada perkembangan filsafat, sejarah filsafat itu terdapat 4 periodisasi, yaitu masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, dan masa abad dewasa ini atau yang kita kenal yaitu kontemporer. Sekarang kita masuk kepada masa Yunani, yaitu pada masa Yunani ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Oke, ini ada tokoh-tokoh yaitu Thales of Miletus. Thales of Miletus terkenal dengan petuah pendeknya seperti kenali dirimu dan ingat akhirnya. Yang kedua, ini foto adalah Hippocrates, berjasa atas penemuan obat dalam dunia medis. Ketiga ada Plato, ini dalam mencari sebuah kebenaran, yaitu dengan dialog. Itu merupakan teori platonik. Yang keempat, Aristoteles, tugas utama yaitu mencari penyebab-penyebab objek yang diselidiki, sehingga beliau disebut sebagai bapak logika. Yang foto terakhir ada Socrates, metode filsafat dialektika, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan teliti. Lalu kita berada di masa abad pertengahan, yaitu medieval philosophy. Lahirnya filsafat Eropa, persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris, yang dimana para filsuf memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama teologi. Dan tokoh yang menjadi penggerak era medieval filsafat yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Agustinus sendiri dengan pengaruh pemikiran Plato bahwa kebenaran abadi yang dibawa sejak lahir berdasarkan ajaran teologis, sangat relativitas dengan ajaran teologi. Dan kedua, Thomas Aquinas membuat ajaran teologi lebih efektif dan efisien sebagai latar belakang pemikiran Thomisme. Lalu kita berada di masa abad modern yang terkenal dengan para pemikir yang sudah mulai banyak terlahir, yaitu filosof-filosof yang memprakarsai filosof era kontemporer nanti. Dan masa abad modern yaitu perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Oke, ini ada 6 contoh dari masa filsafat abad modern. Yang paling pertama yaitu rasionalisme. Doktrin filsafat ini menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atas yang didapatkan dengan pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan kepada fakta. Rasionalisme menantang paham empirisme. Lalu kita
mengarah kepada pertentangannya dari filsafat rasionalisme sendiri, yaitu empirisme. Adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Lalu kita ada kritisme. Filsafat ini merupakan jalan tengah antara doktrin rasionalis dan empiris yang saling bertentangan. Immanuel Kant sebagai penggagasnya menyatakan bahwa kritisme merupakan sebuah doktrin menyatukan doktrin bertentangan tadi, yaitu empiris dan rasionalis, dalam hubungan yang seimbang maupun saling berkaitan. Lalu kita idealis merupakan filsafat turunan dari pietisme yang dibagi berbagai menjadi dua, yaitu idealis subjektif dan objektif. Lalu Hegel menyatukan kedua doktrin tersebut dan menghubungkan satu sama lain. Lalu filsafat Marxisme merupakan aliran pemikiran dari Karl Marx yang tokoh sangat legendaris, yang merupakan perpaduan metode dialektika Hegel dan filsafat materialis Feuerbach. Kita berada pada masa abad kontemporer. Filsafat kontemporer ini yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat yang desentralisasi pada manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bahasa dan etika sosial. Pandangan utamanya adalah penolakan terhadap metafisika. Bagi mereka, metafisika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi filsafat analitik memang mirip dengan filsafat sains. Tokoh yang berperan penting adalah Ludwig Wittgenstein untuk memulihkan penggunaan bahasa, memecahkan kesalahpahaman yang dilakukan oleh filsafat terhadap logika bahasa. Dan filsafat eksistensialisme, yaitu merupakan gerakan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang harus menciptakan makna di alam semesta yang tidak jelas, kacau, dan tanpa hampa. Tokoh penganut filosofi ini adalah Jean Paul Sartre. Ketiga, kita masuk ke strukturalisme. Adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke teori kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Jadi usai sudah pertemuan kita di video ini, kita membahas tentang sejarah filsafat yang sangat panjang sekali dan sangat amat berbeda-beda pemikiran dan dapat berguna di kehidupan sekarang yang kita lebih berpikir secara sistematis, logis, dan secara teliti untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan selama ini. Sehingga sampai jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih.